Halo semuanya, balik lagi bersama di channel YouTube Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini gue mau sharing-sharing sedikit ya soal Adstera. Ya ini khususnya buat yang main di website ya. Jadi gue akan bahas soal CPM ya. Sebelumnya ada beberapa yang request soal gimana cara naikin CPM ya. Itu gue udah bahas di video sebelumnya, dan sekarang gue mau sharing apa yang harus dilakukan ketika CPM sedang tinggi. Nah, jadi ini itu kemarin gue lihat ya, update-nya itu CPM-nya lagi cukup tinggi untuk Indonesia loh ini loh. Ini $9 ya, cukup lumayan. Baru impresinya 60 aja udah lumayan ya, dapat 7 ribuan gitu. Terus setelah update-nya, kemarin gue karena nggak tahu ya, gue nggak ngegas banget. Ini baru 188 aja udah dapat $1 nih. Kemarin kan 9 ya, ini turun jadi 7 nih ya. Bisa gue refresh. Ini bener-bener real ya. Jadi seperti ini loh ya, penghasilan gue baru $22 ya, baru lumayan lah untuk web yang kecil gitu, masih rintisan ya. Oke, jadi sebelumnya gue akan perlihatkan dulu ya untuk websitenya yang gue mainkan ya, kayak gini aja nih, kecil-kecilan ya. Gue mainnya web download ya, jadi download kayak template kayak gini. Nanti gue akan bahas ya soal apa yang harus dilakukan ya ketika CPM-nya sedang tinggi. Nah, ini kemarin gue lagi sok sibuk aja, jadi gue nggak garap ini. Padahal ini adalah potensi banget ketika CPM sedang tinggi ya di Adstera kayak gini gitu. Maka dari itu gue akan bahas ya, mungkin teman-teman kalau yang CPM-nya lagi tinggi nih, apa yang harus dilakukan. Oke, ini gue udah rangkum beberapa. Sebelumnya gue perlihatkan dulu ya traffic-trafficnya nih ya. Cukup lumayan, ada 800, 3000 ya. Ya kecil-kecilan aja ya kayak gini. Oke, ini bisa gue liatin lagi, ini bener-bener real ya. Jadi ya 600 ya, fluktuatif lah. Nah, maka dari itu ini akan ada kaitannya, akan gue bahas nih, gue refresh ya. Ini bener-bener real. Nih, kita lihat statistiknya ini semua ya. Ini ya kadang ya pengunjungnya dikit tuh ya, nggak terlalu banyak gitu. Tuh, cuman 10 postingan aja. Terus yang di bagian origin download ya, ini kebetulan gue kan subdomain ya. Nah, ini statistiknya tuh kayak gitu. Ya, ini benar ya postingannya tuh. View-nya ya segitu. Oke, naik turun ya. Ketika lagi ada yang rame ya banyak gitu. Oke, maka dari itu ini untuk khusus yang website kecil-kecil aja. Jadi gue akan bahas ya apa yang harus dilakukan jika CPM Adstera sedang tinggi. Nah, jadi kalau teman-teman ngecek nih tiba-tiba CPM-nya udah tinggi kayak gini nih, nah ini tuh harus digas ya, harus banget, gue saranin banget gitu. Maka dari itu emang harus sering lihat update ya CPM ya, karena untuk Adstera itu CPM naik turun ya. Bahkan kalau targetnya bule itu gede, tapi kalau di Indonesia paling tinggi ya sekitar $10 ya, paling kecilnya ya kayak gini $1, $2 ya CPM-nya. Nah, ini nih impresi-impresi yang sudah dikumpulin ya kayak gitu. Gue pasangnya banner sama direct link kayak gitu. Udah gue bahas lah banyak di playlist belajar Adstera ya. Bisa dicek aja. Di sini playlist, terus di belajar Adstera nih. Cek aja, itu banyak banget gue bahas tuh. Oke, jadi kalau mau teman-teman pelajari itu banyak banget ya untuk belajar Adstera. Nanti kalau mau ada yang request silahkan. Kebetulan ini juga yang akan gue bahas, kebetulan ada request juga kayak soal, mas nih harus begini gimana sih gitu, gimana cara ngatasinya nih kalau begini-begini gitu. Nah, intinya gue banyak sharing lah dengan para viewers. Nah, kalau buat teman-teman yang mainnya di Facebook, nanti gue akan bahas di akhir ya, soalnya nggak terlalu ada banyak kaitannya dengan website ya, tapi intinya tetap harus digas gitu, tetap mengoptimalkan traffic website ya, gitu-gitulah intinya. Oke, jadi itu beberapa cara gua mencari cuan dari Adstera melalui website, yaitu pasang banner ya di bagian atas ini ya. Oke, di bagian atas ini banner, terus di dalamnya juga native banner gitu. Nah, kalau untuk direct link gue pakainya untuk jebakan ya pada link download ya. Nah, ini kayak gini-gini nih. Ini tuh direct link ya. Nah, cara ngeliatnya gimana direct link? Nah, bisa lihat sini. Di sini tuh namanya ini ya, CPM revenue ya, itu direct link. Jadi kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau lihat ini, nah ini CPM revenue itu direct link. Jadi kalau dari
laptop tuh kelihatan ya, mana link-link yang sedang dibungkus oleh direct link atau link-link yang bisa dapat iklan gitu ya. Intinya ketahuan sih kayak gitu. Oke, jadi gue udah rangkum di sini tanpa basa-basi ya, bisa diperhatikan buat teman-teman nih ya, yaitu judulnya apa yang harus dilakukan jika CPM Adsera sedang tinggi. Nah, yang pertama adalah optimalkan traffic website. Nah, tingkatkan jumlah pengunjung ya ke situs selama periode CPM tinggi. Nah, itu gimana caranya? Yaitu dengan promosi di media sosial. Atau buat yang main di FB nih ya, ini yang gua akan bahas ya. Kalau di FB itu kan ya, paling nggak harus sering-sering banyak kolaborasi nih ya dengan para fanpage lain, pengiklan lain ya, para pemain Adsera yang lain. Jadi kayak saling tuker traffic lah. Yang penting gimana caranya saling menguntungkan gitu. Misalkan kayak, bang, gue CPM lagi tinggi nih, gue minta ini dong pasangin script gue ya, direct link di fanpage lo gitu. Misalnya trafficnya udah gede gitu. Maka dari itu ya ada bisnis lain juga ya. Misalkan kalau teman-teman punya fanpage yang gede, ini bisa jualan kayak gini modelannya gitu ya. Cara mengoptimalkan traffic ya. Jadi seperti itu, kayak teman-teman nih harus bisa ngeliat juga peluang mana website-website yang trafficnya besar ya, dan juga fanpage gitu yang sekiranya besar juga kayak gitu. Itu bisa diajak kerjasama ya, cuman itu memang relasinya agak susah juga untuk mendekatkannya ya, karena biasanya sih jarang yang buka kayak gitu. Intinya sih ada juga yang kayak modelnya sama aja kayak paid traffic ya namanya ya, kayak gitu. Oke, jadi ini ya, ketika CPM kayak gini ya, kemarin gue harusnya tuh CPM lagi kayak begini, gue harusnya gue share semua artikel gue kayak gitu. Oke, jadi itu yang harus dilakukan ya, kolaborasi, share di media sosial ya, dan juga email ya, kalau punya data para klien kayak gitu ya. Misalnya punya website, itu bisa diiklankan gitu di email ya, via email. Nah, lalu kedua, sesuaikan penempatan iklan. Nah, kalau misalkan di sini web gua yang, coba kita ke Blogspot dulu ya, ke Blogspot. Oke, misalkan artikel ya, bukan web ya, artikel. Nah, misalnya artikel yang di bagian sini nih, ini artikel lain ya. Oke, nah ini misalkan ini nih. Nah, misalkan artikel ini kan sedang rame nih, misalnya anggaplah sekarang hari ini dapat 10.000 ya, di sini kan 1.000 ya. Nah, ketika ini sedang naik, teman-teman di sini bikin banyak jebakan direct link atau pasangin banner ya di bagian tengah-tengah iklan sini kayak gitu. Nah, kalau gue ini biasanya di bawah, nah kayak gini di bawah. Terus juga ini tuh ada beberapa yang direct link kayak gitu. Ini dipasangin jebakan iklan direct link. Oke. Jadi seperti itu yang harus dilakukan ya, sesuaikan penempatan iklan. Jadi pastikan iklan itu diletakkan di tempat-tempat yang benar-benar strategis ya di artikel kita gitu ya. Seperti di bagian halaman ya, di depan ya, atau di sidebar ya, di header atau di footer di bawah gitu ya. Jadi intinya yang sering dilihat oleh pengguna ya, misalkan pada saat ngunjungin ini gue sebagai ini aja contoh gitu ya, misalnya seperti ini tuh ya. Oke, jadi ini anggaplah iklan-iklan yang kita sudah posisikan yang tepat gitu, dan yang mana ini mempengaruhi traffic kita. Jadi ini kalau cuman kayak gini aja udah termasuk impresi ya. Jadi kalau website teman-teman pengunjungnya banyak ya kayak gitu, seperti misalnya fanpage ya, itu juga sama. Kalau mainnya direct link ya, bikin komen ya kayak gitu, bikin status ya, story, itu bisa dimasukkan direct link juga bagus kayak gitu. Oke, kita bahas ya yang ketiga, yaitu monitor performa secara teratur. Nah, pentingnya kita harus sering ngecek ya, CPM ini kadang bakal naik, kadang bakal turun ya. Nah, kita lihat, nah ini impresinya baru 6 ya, karena ini juga baru dari gue sendiri ini tadi ya, bolak-balik. Dan itu jangan sering-sering pakai akun kita ya, lebih baik biarkan saja biar visitor yang mengunjungi ya. Jangan sering-sering pakai akun kita ya, untuk ngekliknya itu nggak boleh ya. Jadi biarkan saja, intinya kita buat konten menarik.
dan ketika sedang tinggi baru kita gas terus gitu, kita share. Oke, jadi pantau dashboard Adsera secara berkala, melihat tren perubahan CPM ya, dan lakukan penyesuaian jika diperlukan ya. Jadi iklan itu kan nanti ketika teman-teman punya direct link misalkan gitu, itu semua bisa dilihat ya untuk revenue-nya gitu atau impresinya mana yang sedang tinggi kayak gitu ya. Jadi itulah 3 yang harus dilakukan jika CPM sedang tinggi ya di Adsera. Jadi saat CPM Adsera tinggi, manfaatkan dengan mengoptimalkan traffic ya, menempatkan iklan di posisi yang strategis, posisi dan niche yang kira-kira bernilai tinggi ya. Misalkan kayak gue nih kayak Polaroid ya, ibaratnya lagi tinggi ya pengunjungnya, terus di sini gue pasangin direct link yang mana itu iklan yang paling tinggi gitu. Kalau teman-teman mau pasang di tengah-tengah di sini misalkan website ya, ada banner, itu ya juga bagus ya untuk impresi kayak gitu. Kalau gue mainnya direct link sama banner sama native banner tuh ya. Oke, dan untuk performa iklannya ya dipantau juga, terus gunakan targeting yang spesifik ya. Jadi jangan langsung gas semua. Kayak misalkan lagi tingginya itu artikel yang satu aja, misalnya kayak gue Polaroid, ya udah kita optimalkan ya selama pengunjungnya masih banyak di artikel yang ini ya, kita buat banner, buat direct link kayak gitu iklan-iklannya ya. Nah kalau mau eksperimen juga bagus ya, dengan eksperimen iklan kita bisa menguntungkan lebih ya. Misalkan mau tambahin social bar ya, social bar itu kan kadang suka agak ribet ya di skipnya, itu bisa dimanfaatkan juga. Tapi kalau teman-teman udah ada banner, ada direct link, ada social bar, ada native banner, itu jangan semua sih, gue saranin paling enggak 2-3 iklan aja gitu, yang mana itu agar nantinya tidak membuat website teman-teman jadi berat gitu itu ya kalau yang main website. Nah jadi kayak gitu untuk yang khususnya main website ya. Nah kalau di Facebook gimana? Nah kalau di Facebook itu simpelnya tinggal teman-teman kayak tadi ya yang gue bilang, kalau punya temen ya yang main Adsera juga, itu ya websitenya fanpage-nya tinggi, ya udah saling tukeran aja gitu, atau bisa jadi jasa jual beli kayak gitu. Kalau teman-teman website fanpage-nya tinggi ya followersnya, misalnya sampai ratusan ribu, itu bisa dijadikan jasa untuk pemasangan script iklan kayak gitu. Nih gua kasih tahu nih bisnisnya nih, jadi kayak gitu. Nah cara nyari kliennya gimana? Nah itu cari sendiri. Gimana caranya ya, ada di komunitas banyak ya kayak gitu. Intinya banyak lah, luas ya. Karena itu yang gue share kayak gini itu karena gue suka sharing ya. Banyak beberapa viewers gue yang tanya soal Adsera, gue juga suka sharing, suka ngobrol-ngobrol. Jadi silahkan lah buat teman-teman kalau yang mau sharing ya. Kita di sini jangan pelit ilmu lah. Kita nggak usah takut ada pesaing baru atau kompetitor baru kayak gitu. Ya ada beberapa viewers gue yang ngeluh ya, katanya temennya ini katanya punya website gila-gilaan tapi nggak mau sharing. Ya nggak apa-apa lah kalau emang dia pelit ilmu ya, mungkin dia mau kaya sendiri ya. Emang sih pada pengennya kayak gitu ya. Ya ibaratnya gue mungkin terlalu naif ya kalau gue ibaratnya mau kaya bareng-bareng, itu terlalu naif ya, karena kan nggak semua rahasia soal dapur gimana cara kita mencari cuannya itu di share ya, karena ya mungkin takut kalah saing gitu. Ya tapi itu terserah sih ya. Jadi kalau gue lebih suka sharing-sharing kayak buat nambah wawasan baru gitu kan, jadi nggak ada masalah. Buat teman-teman yang mau komen atau chat gue soal nanya Adsera itu ya, gue sangat welcome banget karena banyak banget yang tanya juga. Dan ini gue kasih sedikit-sedikit informasi aja gitu ya untuk sharing-sharing. Sebenarnya juga ada beberapa para master ya yang nggak boleh di share ya, karena kan ada beberapa para master itu buka kelas ya, jadi kita nggak boleh buka semuanya gitu ya. Intinya kayak gitu sih ya. Oke,
Gitu aja untuk sharing kali ini untuk main website ya. Kalau teman-teman mau main Adsera juga ya, belum paham, bisa dipahami dulu ya. Intinya kayak modelnya Google AdSense ya, ini sebagai alternatif. Sebenarnya selain Adsera juga banyak kok. Kayak Google AdSense itu kan agak susah ya, kalau Adsera tuh alternatifnya. Terus ada banyak lah. Cuman gua nggak mau sebutin karena gua nggak di endorse. Oke, dia ada banyak selain dari Adsera gitu. Yang gua tahu sih ada beberapa, cuman gua nggak mau sebutin karena gua nggak di endorse. Oke, jadi gitu aja untuk yang bermain Adsera. Atau buat yang belum daftar ya, bisa daftar di deskripsi. Intinya kayak Google AdSense, kita bermain website terus dipasangin iklan ya. Tapi selain website juga bisa fanpage ya. Sebenarnya banyak banget para pemain Adsera itu yang kreatif lah. Ini mau di penempatannya di mana iklan-iklannya gitu ya, keren-keren lah pokoknya. Maka dari itu di sini gue perlihatkan ya, kemarin gue liatin untuk penghasilan itu gila-gila nih ya. Nih ada yang sampai $400 ya, ini udah gokil-gokil lah tuh ya. Ada yang $100 ya setiap minggunya, dia 2 minggu sekali ya kalau Adsera. Dan udah mau cair lagi $500, itu gila-gila banget ya. Karena nah kalau gue sendiri nih masih receh-receh aja gitu. Ya bersyukur aja ya, kecil-kecilan dulu aja. Nah, jadi kayak gitu guys ya. Thank you dan nonton video ini. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Yang udah nonton video ini bisa langsung dipelajari. Buat yang penasaran dengan Adsera dan pengen daftar, untuk link pendaftarannya ada di deskripsi. Thank you udah nonton. Dah.